Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Komunikasi Pemasaran bersama saya Yuliani Dewi Risanti. Pada video kali ini akan mempelajari materi mengenai bauran pemasaran yang akan dimulai dari konsep produk. Mulai dari definisi dari produk, karakteristiknya, dan bagaimana sebaiknya produk tersebut dipasarkan. Produk secara umum diartikan sebagai entitas yang mempunyai fungsi, spesifikasi, dan nilai yang dapat diperjualbelikan dan dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pembeli. Produk merupakan elemen kunci dalam penawaran pasar. Untuk dapat memimpin pasar, perusahaan harus dapat menawarkan produk dan layanan berkualitas superior yang tentunya dapat melebihi harapan konsumen. Dalam produk, terdapat beberapa tingkatan produk atau produk level yang merujuk pada posisi suatu produk dalam pasar dan atribut-atribut yang diberikan oleh produk tersebut. Ini mencakup karakteristik fisik, kegunaan, dan atribut lain yang membedakan produk dari produk pesaingnya. Dengan kata lain, tingkat produk adalah cara untuk menggambarkan sejauh mana produk tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Contoh pada tingkat produk dapat mencakup kualitas, desain, fitur, merek, dan keandalan. Sebagai contoh, sebuah merek smartphone tertentu dapat diidentifikasi melalui tingkat produknya yang mencakup spesifikasi teknis, desain estetika, dan fitur-fitur yang ditawarkan. Penting untuk perusahaan memahami dan mengelola tingkat produk dengan baik, karena ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai produk dan memainkan peran penting dalam keberhasilan pemasaran dan diferensiasi produk di pasar. Untuk dapat bersaing, produk harus memiliki diferensiasi atau pembeda dengan produk sejenis yang ada di pasar. Diferensiasi produk merupakan strategi pemasaran yang menitikberatkan pada pengembangan karakteristik khusus suatu produk sehingga dapat membedakannya dari produk pesaing. Elemen-elemen diferensiasi produk mencakup banyak, yaitu bentuk, fitur, customization, kualitas kerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemampuan untuk perbaikan, style, dan lain-lain. Sebagai contoh, sebuah produk dapat membedakan dirinya dengan desain fisik yang unik, fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh pesaing, atau kemampuan customization yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan produk sesuai dengan preferensinya. Keunggulan dalam kualitas kerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, dan keandalan juga dapat menjadi poin pembeda yang signifikan. Dengan menerapkan strategi diferensiasi produk, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya tarik produk, dan membangun citra merek yang kuat di pasar. Ini juga dapat mendukung penetapan harga yang lebih tinggi dan membantu membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang unik dan memuaskan. Dalam upaya menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, perusahaan dapat memusatkan perhatian pada berbagai aspek layanan selama siklus daur produk, mulai dari kemudahan pemesanan yang efisien, hingga pengiriman yang cepat dan handal, pemasangan produk, pelatihan pelanggan untuk memaksimalkan pemanfaatan produk, konsultasi pelanggan untuk pemilihan produk yang tepat, hingga layanan perawatan, perbaikan, dan pengembalian yang efisien. Dengan memprioritaskan diferensiasi layanan, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan, membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini menjadi pendekatan yang efektif ketika produk fisik memiliki kesamaan yang sangat mirip dengan produk pesaing, sehingga nilai tambah melalui layanan dapat menjadi pembeda kunci di pasar yang sangat kompetitif. Dalam produk terdapat tingkat pengetahuan produk yang merujuk pada sejauh mana konsumen memahami dan memiliki informasi tentang suatu produk. Konsumen memiliki tingkat pengetahuan yang beragam terkait dengan produk tertentu, dan hal ini dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan informasi baru yang diterima, serta membuat keputusan pembelian. Tingkat pengetahuan produk dapat bervariasi dari konsumen yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman sebelumnya tentang suatu produk, hingga konsumen yang baru pertama kali mengenal produk tersebut. Konsumen yang memiliki tingkat pengetahuan produk yang tinggi akan lebih mampu mengevaluasi atribut-atribut produk dengan lebih cermat dan memahami implikasi dari fitur-fitur produk. Sebaliknya, konsumen dengan tingkat pengetahuan yang lebih rendah akan memerlukan informasi yang lebih lanjut atau pendekatan pemasaran yang lebih edukatif untuk membuat keputusan yang informasional dan tepat. Tingkatan produk yang paling luas dan terbuka dalam hierarki produk adalah kelas produk.
Kelas produk mencakup berbagai bentuk produk, melibatkan banyak merek, dan berbagai modelnya. Pada tingkat yang lebih spesifik, dapat bentuk produk yang merujuk pada karakteristik atau ciri dari suatu merek. Bentuk produk menjadi identitas unik yang membedakan suatu merek dari yang lainnya. Di dalam bentuk produk, kita mengenal merek yang mencakup nama, istilah, lambang, desain, atau kombinasi elemen-elemen tersebut yang ditujukan untuk membedakan suatu produk dari produk lainnya. Merek menjadi penanda identitas dan kualitas yang menghubungkan konsumen dengan produk tertentu. Pada tingkat yang lebih rinci, terdapat model, yaitu contoh spesifik dari suatu merek yang memiliki satu atau lebih fitur atau atribut unik. Model membantu dalam memberikan pilihan dan variasi kepada konsumen, memungkinkan mereka untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individunya. Dengan demikian, hierarki ini mencerminkan kompleksitas dan diversitas produk dalam pasar, memberikan konsumen beragam opsi, dan menciptakan fondasi bagi strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran daur hidup produk. Produk memiliki jangka waktu yang terbatas karena melewati suatu siklus hidup yang mencakup beberapa tahapan. Penjualan produk juga melibatkan perjalanan melalui tingkatan yang berbeda, di mana setiap tingkatan menyajikan tantangan, peluang, dan permasalahan yang unik. Dalam setiap fase dari daur hidup produk, keuntungan dapat mengalami fluktuasi, mencerminkan dinamika pasar, tren konsumen, dan persaingan yang berubah. Strategi pemasaran menjadi kunci dalam mengelola produk pada setiap tahapan daur hidup produk. Pada awalnya, fokus pemasaran lebih kepada membangun kesadaran akan adanya produk tersebut dan menciptakan permintaan. Saat produk tersebut sudah dikenal, perusahaan akan menyesuaikan strategi untuk mempertahankan pangsa pasar dan bersaing dengan produk sejenis. Di tahap akhir daur hidup produk, strategi pemasaran lebih terkait dengan pengelolaan produk di pasar atau transformasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Tidak hanya pemasaran, faktor manufaktur, keuangan, pembelian bahan baku, dan pengelolaan sumber daya manusia juga memerlukan perhatian pada setiap tingkatan daur hidup produk. Pada tahap awal, manufaktur mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi permintaan yang berkembang. Sementara pada tahap selanjutnya, efisiensi dan pengendalian biaya menjadi fokus yang utama. Kemudian manajemen keuangan juga menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan profit. Sementara pembelian bahan baku membutuhkan adaptability terhadap perubahan permintaan dan persyaratan produksi. Juga pengelolaan sumber daya manusia memainkan peran penting termasuk di dalamnya pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perubahan lingkungan kerja dan perusahaan. Dengan memahami dan merespons setiap perubahan pada tingkatan daur hidup produk, perusahaan dapat meningkatkan kesuksesan dan ketahanan produknya di pasar yang dinamis. Selanjutnya, produk harus melakukan inovasi. Inovasi itu sendiri merupakan suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan dari yang telah ada sebelumnya sehingga produk tersebut memiliki nilai yang lebih berarti. Mengapa produk harus berinovasi? Perubahan pada kebutuhan dan keinginan konsumen dapat memberikan dorongan untuk melakukan penyesuaian pada produk dengan menambahkan fungsi baru yang lebih sesuai dan tentunya sesuai dengan ekspektasi pasar. Langkah ini selain merespon evaluasi kebutuhan pelanggan, juga berpotensi meningkatkan peluang penjualan dengan memperluas daya tarik produk. Inovasi selalu terkait dengan adanya perkembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, menjadi suatu keharusan sehingga produk tersebut dapat tetap bersaing di pasar. Sementara itu, inovasi pada teknologi produksi juga menghasilkan pengurangan biaya produksi, memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dan bersaing secara harga. Dengan memperhatikan dinamika ini, perusahaan dapat memanfaatkan perubahan dalam kebutuhan konsumen, mengintegrasikan perkembangan teknologi, dan mempertimbangkan peningkatan kualitas serta efisiensi biaya untuk memajukan produk di dalam pasar yang terus berkembang. Adapun manfaat dari inovasi yaitu menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia dapat memanfaatkan produk tersebut
dengan lebih. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja yang menjadi karakteristik inovasi? Inovasi baru merujuk pada pengembangan ide atau konsep yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks tertentu. Karakteristik utama dari inovasi baru adalah bahwa konsep atau produk tersebut belum pernah ada atau dikenal sebelumnya di pasar. Inovasi baru cenderung muncul sebagai hasil dari proses pengembangan yang terencana, di mana perusahaan atau individu secara sengaja mencari cara baru untuk menjawab permasalahan yang ada, untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Ketika inovasi baru dirancang, biasanya disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, termasuk tren pasar, perkembangan teknologi, dan tentunya kebutuhan pelanggan. Inovasi baru juga memiliki sifat yang khas dan unik yang membedakannya dari solusi atau produk yang sudah ada. Keunikan ini dapat muncul dalam bentuk fitur khusus, pendekatan yang berbeda, atau penggabungan elemen-elemen baru. Tujuan dari inovasi baru biasanya adalah untuk memberikan nilai tambah yang signifikan. Ini bisa berupa peningkatan efisiensi, pemecahan masalah yang lebih baik, atau menciptakan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Baik, itu tadi materi mengenai konsep produk dan pentingnya inovasi produk di dalam manajemen pemasaran. Semoga dari materi yang sudah disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.